bukan binafsihi, bukan dengan diri kita, bukan ada sendiri, tapi wujud bi ghairihi, wujud karena diwujudkan. Apa hubungan wujud kita dengan wujud Allah? Ahli akidah menyebut hubungannya khalqiyah, ciptaan. Kata kuncinya kun, dicipta dari tiada menjadi ada. Ini bahasa ahli akidah. Sedangkan ahli ma'rifat menggunakan istilah yang berbeda tapi tidak bertentangan dengan mereka. Apa istilahnya? Faid. Faid itu limpahan. Silakan dilihat, ini ilustrasi, jangan samakan Allah dengan ini, tapi ini ilustrasi. Air, garam, air laut jadi hujan. Hujan masuk ke sumur. Sumur kemudian kita ambil airnya, kita masukkan kulkas. Lalu dia menjadi es. Mana airnya? Mana airnya? Hakikat es itu apa? Hakikat es air. Ini ibarat cocoknya untuk kita, bukan ke Allah. Jadi mana yang disebut diri Guru Daudi itu sebenarnya yang mana? Gitu. Tubuh ini atau sesuatu yang dibalik tirai? Sebenarnya dua-duanya, cuma yang hakikatnya yang dibalik tirai itu. Tanah hancur binasa, air pun hancur, api pun padam, udara pun bisa pengap dan habis. Tapi faid dari Allah, karena dia bernisbat kepada Allah, maka dia kekal. Wa ma lillahi baqiyah. Yang karena dia dinisbatkan kepada Allah, dia kekal. Dan coba lihat, Allah mengatakan setelah aku ciptakan manusia dari tanah, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepadanya rohku, min ruhi, dari sebagian rohku. Tolong bedakan sebagian zatku dengan sebagian rohku. Jangan terjemahkan sebagian zat, itu aliran mujassimah, aliran hululiyah, aliran ittihadiyah. Kita enggak berbicara begitu. Kita menyebut ruh, ruhi. Makanya dalam Haikal Ma'arif kita mengatakan Ahmad Ruhullah. Yang disebut Ruhullah itu Ahmad. Jadi bukan dari Ahad, tapi dari Ahmad. Allah tiupkan dari hembusan pertamanya yang bernama Ahmad, ruh dan semua. Ya. Ini yang hembusan itulah, yang mengalir itulah yang disebut dalam kitab ini faid. Faid inilah faid ruh. Sumbernya zat Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat Allah bukan jisim. Jangankan Allah, ruh pun tidak bertempat dalam tubuh. Ruh tidak bertempat dalam tubuh, apalagi yang meniupkan ruh. Maka orang yang membayangkan kajian ini, kita sedang mengatakan Allah bercerai dari dirinya lalu masuk ke dalam tubuh kita, itu kajian sesat. Kita enggak mengkalamkan itu makrifat zanadiqah. Ya, makrifat orang-orang zen. Kita enggak mengatakan itu. Kalau begitu kita jadi Tuhan dong. Nah, itu muskilah. Enggak ada kalam begitu, enggak ada. Ada yang protes lagi, guru, kajian begini kok dibuka? Guru jawabnya gimana? Emang nggak boleh dibuka? Orang dulu dibuka. Syekh Muhammad Arsyad dibukanya untuk siapa? Bukan untuk santri, untuk raja. Raja itu orang-orang awam. Masa untuk santri nggak boleh? Apalagi untuk berguru. Ya, karena nggak mengerti, orang dilarang membaca. Dia nggak ngerti orang yang dilarang baca. Ya? Kalau nggak mengerti, ayo sini kita kasih pengertian. Canda guru ya, kita candain mereka. Fight zat Allah, ya? Maka ialah hakikat diri yang ada ia dengan wajib.
ialah yang bernama a'yan thabitah. Ini istilah aja. Ini saya hindari gunakan istilah ini. Istilah dalam kajian kitab Martabat 7. Pegangan Syekh Muhammad Arsyad, pegangan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Abdul Hamid Dato' Abul. Ini trilogi ini, trio apa nih? Trio cahaya ini, pegangan mereka Martabat 7. Salah satu cara dulu, karena dulu yang mengkaji itu ulama-ulama, maka istilah Arab muncul. Istilah yang paling sering disebut a'yan thabitah. Ya. Saya nggak usah pakai penjelasan panjang-panjang, langsung aja. Ya. Nanti silakan dilihat di kajian Martabat 7, sudah ada beberapa kali saya buat di Sumatera. Diputar-putar aja videonya. Ya, barangkali masih ada, kecuali di band nama YouTube. Dan suratul Rahman. Ahli hadis mentok, ahli hadis bingung, ahli akidah pun kemudian mentakwil karena ketemu satu hadis di Sahih Muslim, hadis yang muskil secara lafaz. Kata Nabi, jangan pukul wajah saudaramu, ya. Fa innahu, sesungguhnya, fa inna Allah khalaqa Adam ala suratir Rahman, karena Allah Ta'ala menciptakan manusia Adam ala suratir Rahman, sesuai dengan surah Rahman. Kan bingung, ya? Apakah Allah punya surah? Surah, apa arti surah? Gambar, bentuk. Kita sepakati di awal, Allah fisik atau bukan fisik? Allah benda atau bukan benda? Kalau disebut yadun, tangan, bukan tangan ini, bukan juga tangan yang dibayangkan oleh pikiran. Gede, coba bayangkan ada tangan sebesar gunung. Sudah? Bukan juga itu. Tangan sebesar matahari, enggak juga itu. Itu berarti namanya tangan maknawi. Ada orang mujassim zahir, mujassim secara zahir, dia bayangkan tangan seperti ini. Ada yang mujassim akli maknawi, dia tidak membayangkan fisik, tapi yang non fisik, tapi mirip dengan fisik. Itu yang dikritik oleh para ulama arif billah dari dulu, ya. Maka para ulama ahlu sunnah sufi tidak membuang-buang waktu dalam mentakwil, karena takwil ini butuh ilmu bahasa yang banyak dan butuh perdebatan yang panjang. Bahkan banyak ahli-ahli kalam itu belum meninggal dan mereka masih dalam berdebat, belum sempat merasakan hakikat suratul Rahman, nikmatnya yadullah fawqa aydihim. Belum mereka merasakan Ar-Rahman alal arsy istawa, karena sibuk berdebat. Ayat itu memulai kata Rahman, dia debat di istawa, nggak nyambung. Nggak nyambung. Banyak orang-orang nggak nyambung tapi ngakunya hari ini membela ahlus sunnah, membela agama, ya. Akhirnya membuang-buang umur. Masyarakat awam nggak perlu debat masalah itu, dia debatkan itu untuk orang awam. Yang diperlukan orang awam itu liya'buduni, mengenal akan aku. Malah mereka yang menentang ilmu ini. Mereka yang akan menentang ilmu ini nanti. Yang ngakunya ahlus sunnah aswaja, sibuk mengajarkan takwil di kalangan awam, tapi dia lupa tujuan manusia. Liya'buduni, mengenal Allah Zatul Buhti. Jadi a'yan thabitah, diri yang sebenar diri, disebut juga suratul Rahman, disebut juga suratul Haq, disebut juga suratul Ilah, disebut juga suratullah, seperti sabda Nabi SAW. Maka baca kitab ini, kacamatanya diganti, jangan kacamata ilmu kalam. Kacamata ilmu kalam berdasarkan al-burhan al-aqliyah. Syekh Muhammad Abdul Ibnu Khaldun, apa kata beliau? Ilmu kalam, ilmu mempertahankan keimanan dengan barahin aqliyah, dengan argumentasi rasio akal. Sedangkan ilmu tasawuf merasakan Allah, mengenal Allah bukan dengan burhan akli, tapi dengan burhan qalbi, burhan dzauqi, burhan ruhi. Argumentasinya bukan lagi mana dalil,
Argumentasinya sekarang, mana yang ditunjukkan di dalam dalil? Ada dalil, ada madlul. Ada buku peta, orang pegang peta, tahu peta, apakah dia sudah disebut sampai kepada peta? Yang disebut dalam peta, kan belum. Tulislah lafaz Allah, peluk-peluk, apakah dia sudah mendekat dengan? Belum, dia baru memegang nama. Belum dekat kepada yang punya nama. Tenang, di sini nanti dikasih juga. Kalau di Kanzul Ma'rifah ada zikir la ilaha illallah dan hu Allah. Di sini juga ada nanti. Hu Allah itu dan lanjutan-lanjutannya. Tapi mungkin ini lebih dari 2 pertemuan. Kalau Kanzul Ma'rifah bukunya kecil, tulisannya besar-besar. Ya, 2 liqa khatam. Ini saya nggak tahu khatamnya berapa kali. Ya. Innallaha, sabda Nabi SAW, Innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Hadis ini sahih. Sesungguhnya Allah mencipta Adam ala suratir Rahman, dalam suratan Rahman. Apa maknanya? Hanya ahli zauq yang tahu maknanya. Nah, ini yang beliau lagi syarah. Artinya bahwasannya Allah Ta'ala menjadikan ia akan Adam atas rupa sifat. Apa suratul Rahman? Rupa sifat yang bernama Rahman. Ini kalau boleh ditasheh, Rahman itu nama atau sifat? Rahman nama atau sifat? Bisa nama, bisa sifat. Tapi Rahman Rahim sifatnya apa? Rahmah. Sifatnya maka Rahman Rahim itu boleh disebut sifat, boleh disebut mausuf, nama yang disifati. Jadi nanti jangan ambigu, tapi jangan salah faham. Rupa sifat, nah, jangan dibayangkan sifat bertubuh, itu ajaran menyimpang. Jangan dibayangkan sifat bertubuh, bukan begitu. Ini lagi berbicara hakikat nyawa. Nyawa bukan tubuh, tubuh diri yang 4 anasir. Di sini sudah nggak bahas tubuh. Tapi kok ada orang kaji ma'rifat diri, dia bahas ini sifat yang bertubuh. Ya salah. Sejak kapan sifat bertubuh? Mana ada kaedahnya sifat bertubuh? Itu kekeliruan, karena cara membaca tidak tepat. Padahal diri yang tubuh sudah ditinggal di pasal yang sebelumnya. Benar nggak? Pasal sebelum, ya, bagian sebelumnya sudah. Yang dibahas sekarang diri yang nyawa, diri yang sebenar diri, yang disebut al-insan al-kamil. Jadi jika disebut, artinya bahwasannya Allah telah menjadikan ia akan Adam atas rupa sifat yang bernama Rahman. Sifat Allah pantulkan dalam keindahan kegagahan wajah Allah Ar-Rahman. Apa mana Rahman? Penuh kasih sayang. Kalau kita lihat wajah orang, kita nggak jadi pukul dia karena kasih sayang kepadanya. Jadi kalau hati ini keras, nggak bisa menyayangi orang biasa, carilah anak-anak kecil yang tiada ayah dan ibunya. Maka melihat wajahnya akan memunculkan surah as-surah ar-Rahmaniyah. Kita langsung sayang sama dia. Inilah alasannya kenapa Nabi bukan hanya anak kecil yang udah meninggal ayahnya. Anak kecil punya ayah pun kalau ketemu beliau cium tangannya. Itulah surah Rahmaniyah. Jadi jangan dialih-alihkan kemana lain. Rahman Maha Pengasih, memandangnya membuat kita kasih. Sudah ada ultimatum nih. Dikit lagi lah ya. Innallaha khalaqa Adam ala suratih. Allah menciptakan Sayyidina Adam dalam suratul Rahman. Artinya bahwasannya Allah Ta'ala menjadikan ia akan Adam atas rupanya atau rupa sifatnya yang qaim ia dengan zatnya. Guru Daudi ini alim ya?
Di mana? Alat ta'limnya di mana? Di kepala, di telinga, di hidung, di tangan, di kaki. Di mana? Itu pertanyaan salah. Ya, benar gak? Alim itu sifat maknawiyah, ilm yang pada diri, bukan di batang tubuh. Adanya di suratul Rahman pada diri beliau. Itulah yang membuat santri ketemu beliau cium tangan, bukan hormat kepada tubuh ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu bukan kesurupan, itu namanya jazbah, wajdan. Ketika nur terpecik dalam korbu, lidah tidak dikunci, keluarlah dia. Ya, antum ruqyah, antum kesurupan setan. Dia asik sama Rasulullah. Cuma ada yang salah paham, dijadiin bahan video, tulis orang kesurupan setan. Mana ada orang kesurupan setan nyebut Rasulullah? Nah, jangankan sebut Rasulullah, sebut nama Imam Ahmad kabur iblis. Di zaman Abah Guru Muhammad Zain, sebut nama beliau, ada foto, itu orang kesurupan berarti. Itu karamah wali. Itu kisah terjadi setiap masa. Dulu Imam Ahmad cuma pakai sendal. Sendal itu bagian paling hina di tubuh kita. Ada orang kesurupan anaknya, cuma dikasih sendal. Ana masyghul, saya sedang khidmat kepada ibunda. Nih, saya coba pukulin dikit kepada orang kesurupan, sembuh. Gimana kalau Imam Ahmad yang datang? Baik. Jadi kalau ada ilmu dalam diri manusia, itu bukan di otaknya, bukan di telinganya, bukan di tangannya, bukan di tubuhnya, tapi di nyawanya. Disitulah Allah memancarkan sifat-sifat. Maka bicarakan oleh hai talib, hak akan perkataan ini mudah-mudahan dianugerahi akan dikau oleh Allah Ta'ala, akan ma'rifatun nafs. Amin. Niscaya engkau peroleh ma'rifatul Rabb, mengenal kepada Allah. Jadi dalam-dalamilah ma'rifat kepada suratul Rahman ini, suratul Haq ini, maka engkau akan mengenal ma'rifatul Rabb. Karena bahwasannya adalah alam ajsam ini bayang-bayang alam arwah, dan alam arwah itu bayang-bayang a'yan sabitah, dan a'yan sabitah itu bayang-bayang martabat asma Allah Ta'ala yang bernama Wahidiyah, dan martabat Wahidiyah itu bayang-bayang martabat sifat Allah yang bernama Wahdah, dan martabat wahdah itu bayang-bayang martabat zatullah tabaraka ta'ala, zatul buhti yang bernama ahadiyah. Maka adalah pada hakikatnya insan itulah bayang-bayang, bukan zat, tapi bayang-bayang martabat zat. Tahapan ini bukanlah berarti waktu, zaman, marhalah. Ini cuma ibarat untuk memudahkan faham. Allah tidak berlaku waktu dan zaman padanya, karena dialah yang sebenarnya hakikat ad-dahr. Ya. Ini namanya martabat 7. Insya Allah di pertemuan kapanlah saya nggak tahu, kita akan kupas kembali martabat 7.